Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman yang saya buat dari jurnal yang berjudul Kritik Sastra dan Implementasi Pengajaran yang dibuat oleh Kasno Atmosukarto, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional Jakarta. Nah, di video kali ini saya ingin mengulas sedikit terkait jurnal yang ada di sini. Nah, jadi Kritik Sastra dan Implementasi Pengajaran yang dibuat oleh Ahmad Fauzan 2018-84003 NIM saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan yang di sini untuk memahami, menilai, menimbang baik buruknya karya sastra yang telah dibacanya. Pembaca perlu dan penting untuk memahami ihwal teori, sejarah, dan kritik sastra. Nah, dari ketiga unsur ini, memang tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak mungkin dapat menilai karya sastra tanpa adanya penguasaan teori yang memadai, bahkan untuk mengetahui sejarah sastra. Hal itu penting dimiliki untuk pembaca, khususnya khalayak yang membidangi masalah kesastraan untuk mengetahui baik perkembangan sejarah sastra, teori sastra maupun kritik sastra. Nah, di pendahuluan ini udah kita pahami terkait tiga teori itu tersebut harus saling melengkapi satu sama lain. Nah, di sini udah masuk hakikat teori fiksi. Nah, hakikat dari teori fiksi yang dimana dalam dunia sastra mengenal adanya karya-karya fiksi nih dan non fikskasi. Nah, fiksi ini oleh Jaidan, Rustama, dan Hania 1994. Nah, dikatakan bahwa jenis prosa yang mengandung unsur tokoh, alur, latar cerita yang mengalar kehidupan manusia atas dasar sudut pandang pengarang dan mengandung nilai dasar kompensasi penulis. Nah, jadi cerita-cerita fiksi ini yang dibuat oleh si pengarang ini yang mengandung unsur kehidupan manusia yang ada. Nah, kan kita udah tahu nih sama-sama fiksi dan non fiksi. Nah, di dalam karya ini terkandung unsur-unsur seperti tokoh dan penokohan, yakni mencakup tokoh utama dan tokoh bawahan dan penokohan, serta bagaimana proses dalam alur cerita, yakni kapasitas tokoh dalam kemunculan cerita, latar cerita, yakni di mana tempat terjadinya peristiwa, baik berkaitan dengan latar tempat, waktu, dan maupun latar sosialnya. Nah, jadi di dalam karya sastra ini harus ditimbulkan yang mana adanya, kita harus tahu nih latarnya, tempat, dan kejadian peristiwa-peristiwa yang dibentuk dari cerita tersebut. Karena cerita fiksi dan non fiksi itu dibuat dari latar yang dia peroleh dan sosialnya yang dia dapat. Oke, dari sini. Nah, ini ada model Abrams telah mencakup pendekatan kritis terhadap karya sastra, yakni seperti berikut. Nah, ada 3 step nih yang dimana Abram ini memunculkan model-model untuk pendekatan kritis dari 1 step. Step 1, objek menitik beratkan pada karya sastra itu sendiri. Step 2, ekspresi pengarang menciptakan karya sastra sesuai dengan kejadian yang ada. Dan step ketiga, memetik karya sastra tidak terlepas dari pantulan alam sekitar. Oke. Nah, di sini ada teori sastra dan sejarah sastra. Nah, sejarah dan fakta telah dikemukakan oleh Hutalagung, yakni menyatakan bahwa sejarah dan fakta-fakta yang lebih lengkap membuatnya lebih lekas dapat membedakan mana yang bergaya original dan mana yang usang atau tiruan belaka. Dengan demikian sistem sastra dapat dianalisis dan dideskripsikan dengan adanya kritik itu, bahwa sastra saling mempengaruhi dan saling bergantung, yaitu antara sejarah dan teori sastra. Oke. Kritik sastra di Indonesia. Nah, kritik sastra yang ada di Indonesia ini berbicara tentang aliran sastra di Indonesia yang populer pada abad ke-19 adalah bahwa pendekatan sastra yang pertama-tama sebagai sarana untuk memahami aspek-aspek kebudayaan yang lebih luas, terutama yang menyangkut agama, sejarah, dan aspek kemasyarakatan. Dengan demikian, kritik sastra dapat dikatakan kritik tanpa batas. Oke.
Jadi ada kritik sastra Rawamangun nih di sini. Dan kritik sastra Rawamangun itu prinsip-prinsip dan cara kerja aliran sastra. Rawamangun adalah bahwa pusat penelitian sastra adalah karya sastra yang itu sendiri. Telah dijelaskan bahwa dalam hal kritik yang berkaitan dengan latar belakang sosial dan unsur intrinstiknya, dan unsur intrinstiknya kan ada tempat ini ada di situ. Tetapi jangan sampai pembaca atau kritikus menggeser tempat karya sastra itu sendiri. Oleh karena itu, melihat karya sastra tidak lepas dari konteks dan kehidupan yang dalam pendekatan sastra tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hakikat dan fungsi sastra. Oke. 3M kritik sastra Sawo Manila. Adapun pandangan dari kritik ini adalah 3M, berarti menghibur, mendidik, dan mencerdaskan. Kasno yang dibuatnya memaparkan bahwa menghibur tidak dibatasi pada pengertian yang vulgar. Mendidik, karya sastra mempunyai unsur didik yang positif. Hal itu dapat direalitaskan terhadap kenyataan atas perilaku manusia. Mencerdaskan berarti membaca karya sastra hasilnya dapat mencerdaskan yang berkaitan dengan nilai-nilai karya sastra, sehingga dapat mengembangkan akal budinya untuk berpikir dan mengerti tentang sesuatu hal yang telah dihadapi sastra cepat terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Oke, jadi kritik sastra dan implementasi pengajaran. Kritik sastra dan implementasi pengajaran mempunyai hubungan yang erat nih. Antara kritik dan pengajaran adalah saling mengisi dan saling memberikan. Mengisi artinya kita telah membaca karya sastra, kita akan untuk itu mendapat hiburan, mendapatkan didik, dan sekaligus mendapat kecerdasan. Untuk itu, konsep bagaimana yang telah ditawarkan oleh aliran kritik sastra 3M Sawo Manila sebagai acuan dan dasar untuk memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kritik sastra dan aplikasi dalam dunia pengajaran. Berdasarkan kenyataan di atas, Harjana telah menyatakan bahwa kritikus sastra telah melakukan 3 peranan sekaligus menjalankan SREP, disiplin kepribadiannya. Sebagai jawaban karya sastra tertentu, bertindak sebagai pendidik yang berurusan dengan sikap kejiwaan suatu masyarakat, dan bertindak sebagai hakim yang membangkitkan kesadaran dan menyalakan atau menghidupkan suara hati nurani. Nah, di sini ada kesimpulannya berdasarkan deskripsi analisisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kritik sastra Indonesia pada tahun 1966 diawali dengan bubarnya Lekra. Pada tahun yang bersamaan dengan bubarnya Lekra, muncul kritik sastra Rawamangun yang dipelopori oleh M. Salah, saat Lukman Ali, E.S. Effendi, dan M.S. Hutalagalung yang mempunyai pandangan bahwa pendekatan sastra tidak lepas dari hakikat sastra dan fungsi sastra itu sendiri. Nah, jadi udah kita sama-sama tahu nih, ya kan, terkait apa yang ada di dalam jurnalnya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman yang menonton video kali ini terkait tentang kritik sastra dan implementasi pengajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.